Istimewanya ini bahwa peletakan batu pertama gedung sate ini dilakukan oleh seorang anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan mereview atau mengingatkan kembali tentang lokasi yang bersejarah yang ada di Kota Bandung, di mana tempat ini merupakan tempat yang sejak dulu dijadikan sebagai pusat pemerintahan yang ada di Kota Bandung dari zaman Hindia Belanda sampai dengan saat ini. Kali ini saya ditemanin oleh Pak Andri. Saya ditemanin oleh Pak Andri untuk mereview sebuah lokasi atau tempat yang sangat bersejarah yang ada di Kota Bandung. Ini persisnya ada di Jalan Diponegoro. Dan orang-orang di sini sering menyebutnya daerah Gasibu. Saya hanya untuk mau mengingatkan kembali bahwa di lokasi ini di daerah Jawa Barat ada suatu tempat yang sangat bersejarah. Tempat yang sangat bersejarah dinamakan Gedung Sate. Nah, banyak dari teman-teman sekalian mungkin lupa sejarah dinamakan dengan Gedung Sate ini. Kenapa bisa disebut dengan Gedung Sate? Nah, tentunya hal ini sedikit saya akan menguraikan sejarah Gedung Sate. Nah, Gedung Sate ini adalah merupakan warisan dari zaman Hindia Belanda. Dulu Bandung ini dipromosikan sebagai tempat atau lokasi pemerintahan, perpindahan dari Batavia, karena di Batavia sudah tidak sesuai dengan kondisi atau keadaannya. Akhirnya pihak Hindia Belanda membangun suatu tempat yang berlokasi di Kota Bandung, yaitu kurang lebih sekitar tahun 20-an. Persisnya di tahun 1920 itu mulai ada pembangunan gedung. Nah, pembangunan gedung ini dilaksanakan oleh pemerintahan Hindia Belanda di tahun 1920. Pada pelaksanaan pembangunan ini dilaksanakan selama 4 tahun. Di tahun 1924 bangunan ini terselesaikan, sehingga pada saat itu dimulai dengan pusat pemerintahan yang pada saat itu oleh pemerintahan Hindia Belanda yang dulunya ada di daerah Batavia. Nah, kenapa disebut Gedung Sate? Karena pada saat pembangunan ada pemasangan penangkal petir yang ada di atas, gedung ini. Nah, kita shot. Nah, penangkal petir ini berbentuk semacam sate. Ada berapa? Ada 6. Di sini ada 6 berbentuk seperti kayak sate. Nah, pada saat pembangunan ini pun masyarakat di sekelilingnya di sini sudah menyebutnya sebagai rumah sate. Sehingga pada saat dulu sampai sekarang menyebutnya sebagai Gedung Sate. Ini merupakan gedung sampai saat ini kokoh dan kuat dari tahun 1924
Di sini banyak sekali pengunjung yang mereview tentang keadaan gedung sate yang ada di Kota Bandung, persisnya di Jalan di Penegoro. Kalau dari arah depan gedung sate ke kiri atau di depannya itu merupakan tempat olahraga. Olahraga yang ada di daerah Gasibu ini sering didatangin oleh para pengunjung. Dari dulu sampai sekarang ini gedung sate ini setiap harinya, khususnya untuk Sabtu Minggu, biasanya dipenuhi oleh para pengunjung yang ingin bersuap foto di tempat lokasi yang ada di sini. Ayo maju. Ini gedung sate yang didirikan mulai beroperasinya sekitar tahun 1924. Ini posisinya saya persis ada di depan gedung sate kantor Gubernur Jawa Barat. Gedung sate. Nah, di puncaknya di situ ada seperti kayak tusuk sate. Konon katanya di situ kenapa berbentuk sate itu ada sebanyak 6 biji. Ini mungkin ada artinya. Karena pada saat itu menurut informasi bahwa gedung sate ini menghabiskan biaya sebanyak sekitar 6 juta golden pada saat itu, pada saat pembangunan Hindia Belanda. Ini biasanya banyak para pengunjung yang datang ke tempat ini untuk melihat keindahan dan kekokohan gedung sate. Nah, tapi mungkin tidak semua orang tahu kenapa ini dinamakan gedung sate. Sebenarnya gedung sate ini hanya sebutan masyarakat yang melihat ke lokasi tempat ini, karena di atasnya ada berbentuk seperti sate dinamakan gedung sate gitu. Nah, nama gedung yang sebenarnya ini adalah gedung GB. Nah, GB bahasa Belandanya ya, bahasa Belandanya nanti saya tulis di situ.
perpanjangannya, karena bacanya agak susah. Di depannya hilir mudik kendaraan ya, sangat ramai sekali. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau datang ke tempat ini atau ke lokasi ini, lebih ramai lagi pada saat hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, di sini tentunya banyak sekali nanti para pengunjung yang datang ke lokasi ini untuk melihat kemegahan dari gedung sate ini. Gedung sate ini yang didirikan di tahun 1920. Pada saat pelaksanaan pembangunannya ini memakan waktu sekitar 4 tahun dan selesai di tahun 1924. Nama gedung ini itu sebenarnya namanya bukan gedung sate, tapi gedung GB. Gedung GB. Nah, gedung GB ini, GB itu arti kepanjangannya dari Government Behrishpan gitu, kalau nggak salah. Nanti tulisannya nanti saya di situ supaya teman-teman, karena pengucapannya agak susah. Nah, boleh teman-teman kalau misalnya ada waktu yang luang nanti sambil jalan-jalan ke Bandung mampir ke gedung sate yang posisinya ada di Jalan Diponegoro. Oke, saya akan nanya nih ke salah satu pengunjung yang ada di sini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Saya mau nanya nih, kenapa gedung ini dinamakan gedung sate ya? Karena di atas gedung tersebut ada sebuah mirip sate di atas sana. Ya. Ada beberapa tutup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 tutup. Yang dinamakan gedung sate yaitu menurut sejarahnya itu sate. Ya, menurut sejarahnya karena orang-orang melihat di atasnya itu ada berbentuk seperti tusuk sate ya. Tusuk sate. Ada 6. Ada 6. Ini ada 6. Nah, sebenarnya gedung ini nama yang sebenarnya itu gedung GB, Government Behrishpan ya, susah banget nyebutin, orang bahasa Belanda. Nah, orang-orang menyebutkan gedung sate ini karena melihatnya kayak tusuk sate, kayak tusuk sate. Dan itu mencerminkan bahwa ada 6 seperti jambu air ya, seperti jambu air. Kalau kita lihat lebih jelasnya itu ada 6. Konon katanya bahwa pembangunan gedung sate ini pada waktu
Hindia Belanda ini membutuhkan biaya sebanyak 6 juta golden. Nah, kalau kita dikus ke rupiah mungkin tidak sesuai dengan rupiah sekarang. Jadi percisnya itu habisnya sekitar kira-kira konon katanya 6 juta golden, mata uang Belanda pada saat itu. Dan juga gedung sate ini merupakan pusat kantor Gubernur Jawa Barat yang melaksanakan pusat pemerintahannya ada di daerah Bandung. Jadi pusatnya ada di daerah sini, di kantor Gubernur Jawa Barat yang ada di gedung sate. Ini gedungnya sangat megah sekali dari dulu sampai sekarang ya, sampai kokoh. Dan ini arsiteknya arsitek dari lokal dan pada saat itu dari Hindia Belanda juga. Ini percis di depannya itu merupakan lapangan untuk berolahraga dan sering disebut di sini sebagai lokasi atau gazebo ya, tempat olahraga para penduduk yang ada di daerah sini setiap pagi, bahkan apalagi kalau misalnya di hari Sabtu dan Minggu ini sangat ramai sekali. Coba sini nih, Pak Andri, kita deket ke sini. Gedung Sate didirikan tahun 1920. Kita bersuah foto dengan Bapak Ridwan Kamil. Ini kita sedang bersuah foto nih dengan Pak Ridwan Kamil. Deketan. Gubernur Jawa Barat yang disebut Kang Emil. Kang Emil. Gedung Sate. Nanti kalau misalnya teman-teman kalau ada acara jalan-jalan ke Bandung, mampir ke lokasi ini karena tempat ini merupakan tempat yang sangat bersejarah. Dari tahun 1900, mulai pembangunannya 1920, kemudian selesai di tahun 1924, diselesaikan dengan waktu 4 tahun. Dan juga sangat istimewanya ini bahwa peletakan batu pertama gedung sate ini dilakukan oleh seorang anak kecil, yaitu anaknya dari wali kota pada saat itu. Jadi di tempat ini yang ada di sini, ini tempat olahraga. Tempat olahraga setiap hari para penduduk yang ada di daerah Kota Bandung. Bahkan kalau misalnya hari Sabtu dan Minggu, di sini sangat membludak sekali. Dari luar kota pun datang, ke lokasi ini karena banyak sekali kuliner yang ada di sini, dan penasaran juga di sini untuk melihat
keagungan atau kekokohannya Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat yang ada di Kota Bandung. Kita doakan semua mudah-mudahan Kota Bandung ini atau Jawa Barat ini menjadi juara. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, segitu saja yang bisa saya informasikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Dan nanti kalau misalnya ada waktu, ada sempat datang ke Kota Bandung, mampir ke lokasi ini yaitu di Gedung Sate. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.